Kalena dhammat sawanang etamang kalamutamang. Video part ke-12 merupakan video part terakhir untuk pembacaan buku Arhata Magga Arhata Pala. Video part 12 ini akan terbagi menjadi dua bagian, yaitu video part 12A dan video part 12B. Buku Arhata Magga Arhata Pala, Jalan Menuju Pencapaian Arahat, merupakan kumpulan ceramah Dhamma yang mulia Acarya Mahaboa tentang tata cara latihan yang beliau jalankan. Diterjemahkan dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah anonim. Buku bahasa Inggris di Forest Dhamma Books, Bantat Forest Monastery. Di Indonesia, buku ini dicetak oleh Garuda Offset Bandung, Oktober 2005. Untuk video part terakhir ini akan dibacakan daftar istilah Pali. Baiklah, kita mulai. Daftar istilah sebagian besar disadur dari Patipada Luangta Mahaboa. Berikut ini adalah rangkaian bahasa Pali yang digunakan dalam teks beserta terjemahan singkat dan komentar bila mana dirasa perlu. Rangkaian ini berdasarkan abjad Romawi untuk referensi. Acarya, guru, mentor, kadang berarti juga istilah hormat pada bhikkhu senior. Acarya adalah gelar terhormat yang diberikan kepada sang guru oleh muridnya, Acaryaman. Akaliko, tak lapuk oleh waktu atau musim, berada di luar jangkauan, nirbatas, atau tidak terbatas ruang dan waktu. Anagami, yang tidak kembali. Anagami adalah orang yang telah mematahkan 5 belenggu yang mengikat pikiran ke siklus kelahiran. Dan mereka yang setelah kematian akan tampak di alam yang disebut tempat kediaman suci atau Sudawasa Bhumi, Awiha, Attapa, Sudasa, Sudasi. Pada akhirnya mencapai Nibbana dan tak pernah kembali ke dunia ini. Anapanasati, kesadaran bernafas, nafas masuk dan keluar, salah satu bentuk meditasi yang paling terkenal. Anatta, bukan aku. Kebenaran bahwa semua fenomena adalah hampa atau sunyata dari segala hal yang bisa diidentifikasi sebagai aku. Berarti tak ada komponen fisik dan mental pribadi atau 5 khanda membentuk entitas, baik individu atau kolektif. Tidak juga entitas diri yang ditemukan dalam citta. Karenanya, apa yang dialami sebagai makhluk yang berada dalam diri tidak lagi momok kepribadian yang lahir dari ketidaktahuan dan delusi, diwariskan sementara, tak stabil, dan terikat dengan penderitaan. Anicca, tak kekal, tak langgeng, tak stabil, transien atau sementara, sifat alami semua fenomena di semua alam keberadaan. Dengan kata lain, semua benda timbul dan lenyap, subjek dari perubahan, membuat mereka semua mewarisi ketidakpuasan dan terikat menyebabkan penderitaan. Anupadisesa, tanpa sisa, mengacu pada arahat setelah jasmani tubuhnya mangkat atau meninggal. Appana, mencapai pikiran mantap, pencapaian dalam samadhi. Arahat, mereka yang telah mencapai pencerahan sempurna atau yang maha suci, manusia yang mengikuti jalan Buddha menuju kebebasan, telah melenyapkan kotoran batin atau kilesa dan memiliki kepastian bahwa semua ketidaktahuan dan delusi telah dihancurkan, tak pernah timbul dalam batinnya lagi di masa yang akan datang. Telah memutuskan belenggu yang pernah mengikatnya ke siklus kelahiran dan kematian berulang. Ia tidak lagi ditakdirkan untuk kelahiran kembali. Karena itu, seseorang yang telah mencapai Nibbana dan walaupun komponen fisik dan mental dari kepribadian atau khanda tetap utuh, setelah kematiannya, cittanya telah bebas dari semua elemen kotoran batin, mutlak murni. Setelah kematian,
Tubuh dan pikiran hancur, meninggalkan citta yang mutlak murni, tak berkondisi, yang melebihi semua deskripsi konvensional. Aramana, menunjang, kondisi yang menunjang pikiran sebuah objek. Arya, terhormat, 4 Arya Saca, kesunyataan mulia, dukkha, asal mula dukkha, samudaya, padamnya penderitaan, dukkha nirodha, jalan mulia memadamkan penderitaan, dukkha nirodha gamini patipada. Arupa, tak berbentuk, lawannya dari rupa. Asawa, sesuatu yang mengalir keluar, citta yang keluar sewaktu terangsang, menginginkan sesuatu, masuk ke dalam eksistensi keberadaan terus-menerus berulang, ke dalam pandangan dan pendapat salah, dan ke dalam awija atau ketidaktahuan. Asubha, yang tak menyenangkan, menjijikan, berlawanan dengan yang diinginkan. Atitaramana, kondisi masa lampau, sebagai kondisi masa kini dari pikiran yang timbul. Atti, tulang. Awija, ketidaktahuan fundamental. Ketidaktahuan adalah faktor sentral dari delusi tentang sifat alami sesungguhnya diri, dan karena itu merupakan faktor penting yang mengikat makhluk hidup ke siklus kelahiran kembali. Awija seluruhnya berada dalam citta yang mengetahui, sebagai bagian integral dari kesadaran perspektif citta semenjak waktu tanpa permulaan, ia telah menyusupi citta, mengetahui alami, dan mendistorsi atau membelokkan kualitas di dalam citta dari mengetahui dengan menciptakan dualitas palsu dari yang tahu dan yang diketahui. Dari pandangan individu, timbul pandangan benar dan salah, baik dan buruk, surga dan neraka, dan seluruh masa penderitaan yang terdiri dari dunia samsara. Maka awija adalah benih dari makhluk dan kelahiran, intisari dari semua keberadaan. Ia juga merupakan sumber dari semua kotoran batin yang timbul. Jauh dari menakutkan dan gelap, awija adalah lambang contoh dari semua kebajikan mental spiritual palsu yang amat dihargai oleh semua makhluk hidup. Karena diperdaya daya tarik memikat, mengapa makhluk hidup tak dapat melihat apa sebenarnya ia? Tuhan yang maha besar dan majikan dari kelahiran dan kematian. Penampilan pertamanya sebagai kebijaksanaan tertinggi dan kebahagiaan, cagar alam tempat tinggal citta, ketika akhirnya kebijaksanaan meresap ke sumbunya dan memperlihatkan penipuan fundamentalnya, awija dengan segera menghilang, memperlihatkan citta yang tanpa noda, murni, kebahagiaan agung yang sesungguhnya, yakni nibbana. Ayatana, lapangan indera, indera penglihatan, pendengaran, dan lain-lain, sensasi jiwa. Bhava, alam keberadaan atau eksistensi, perwujudan. Bhavana, perkembangan meditasi. Bhavanga, aliran kehidupan dan kesadaran yang berulang yang secara kontinu tak disadari oleh kesadaran normal. Bhumi, tanah, daerah, tahapan, atau tingkatan pikiran. Bhuta, apa yang akan datang ke dunia keberadaan, bentuk dari setan. Bhikkhu, pendeta Buddhis, anggota pria sangha Buddhis yang tak mempunyai tempat tinggal dan menerima pentahbisan yang lebih tinggi. Di negara Theravada, bhikkhu membentuk inti komunitas Buddhis. Hidup semata-mata dari dana makanan dan kebutuhan pokok lainnya. Kehidupan wihara berdasarkan prinsip kemiskinan, membujang, kebajikan, dan meditasi.
Bodhi, terbangun, pencerahan, kebijaksanaan luhur. Bodhi disamakan dengan kesempurnaan wawasan terhadap 4 kebenaran mulia dan realisasi nibbana, penghentian semua penderitaan. Brahma, Dewa Agung, tetapi dalam kilas artian perbandingan Yunani, contohnya Zeus, makhluk dewa yang mendiami 3 alam keberadaan pertama dari dunia tanpa bentuk atau arupa. Makhluk yang terlahir di alam ini dikatakan minimum telah mencapai meditasi pencerapan atau jhana 4. Akibatnya, Brahma memiliki tubuh yang amat halus atau arupa dan cemerlang dan menikmati kenikmatan jiwa yang amat halus. Ketika karma baik yang membawa mereka ke alam itu habis, makhluk ini akan meninggal dan lahir lagi di tempat lain, dalam alam keberadaan yang sesuai dengan kamanya. Brahmacharya, latihan umum yang dilakukan untuk mencapai tingkat kehidupan lebih tinggi. Brahmana, keadaan suci yang sesungguhnya. Brahma Wihara, 4 keadaan, yakni metta, cinta kasih, karuna, kasih sayang, mudita, simpati atau senang bila orang lain senang, dan upekha, keseimbangan batin. Buddha Sasana, ajaran Sang Buddha, lebih luas lagi, agama Buddha pada umumnya atau sasana. Buddho, tercerahkan agung, julukan tradisional dari Buddha. Buddho adalah kalimat meditasi persiapan atau parikama yang diulang-ulang dalam batin yang mencerminkan kualitas spesial Sang Buddha. Dalam bentuk sederhana, fokuskan perhatian hanya pada pengulangan Buddho. Terus-menerus memikirkan kalimat Buddho sewaktu meditasi. Harus disadari tiap pengulangan Buddho, Buddho, Buddho untuk menyingkirkan hal lain. Begitu menjadi terbiasa, pengulangan sederhana menghasilkan kedamaian dan ketenangan dalam batin. Cakka, roda, lingkaran. Cangkama, meditasi jalan, jalan bolak-balik. Cinta, inti sifat alami pikiran yang mengetahui. Kualitas fundamental mengetahui yang berada dalam semua makhluk di alam keberadaan atau kehidupan. Ketika berhubungan dengan tubuh jasmani, ia disebut sebagai pikiran atau batin. Setelah dikorupsi oleh pengaruh kotoran dari ketidaktahuan, kegelapan, kebodohan, atau awija, arus pikiran mengalir keluar bermanifestasi sebagai perasaan wedana, ingatan sanya, bentuk pikiran sangkara, dan kesadaran winyana, sehingga melibatkan citta dalam jaring penipuan diri. Ia menipu tentang sifat alami sesungguhnya. Sifat alami sesungguhnya dari citta adalah yang mengetahui. Tidak ada subjek, tak ada objek, tak ada dualitas. Ia hanya mengetahui. Citta tidak timbul atau mati. Ia tak pernah dilahirkan dan tak pernah mati. Normalnya, sifat mengetahui dari citta tak terikat, nirkala atau tak terhitung waktunya. Dan dalam keadaan murni, tak dapat didefinisikan dan jauh melampaui samsara. Di dalam citta, melalui kekuatan fundamental ketidaktahuan, titik pusat dari yang mengetahui diciptakan dari pandangan terhadap dunia luar. Pembentukan pusat kepalsuan menciptakan aku yang mengalir keluar dari perspektif kesadaran, memandang dualitas yang mengetahui dan yang diketahui. Karenanya, citta menjadi terlibat dengan dilahirkan, sakit, menjadi tua, dan mati. Maka dari itu, terlibat dengan seluruh masa penderitaan. Dalam buku ini, citta seringkali dimaksud sebagai batin. Keduanya adalah sinonim.
Batin membentuk sumbu dalam tubuh. Ia adalah pusat, substansi, intisari utama dalam tubuh. Ia adalah fondasi dasar. Kondisi yang timbul dari citta, seperti bentuk pikiran, timbul dari sini. Kebaikan, kejahatan, kebahagiaan, dan penderitaan, semuanya datang bersama batin. Dana, memberi, derma, hadiah. Danta, gigi. Dasa balanyana, 10 kekuatan dan kemampuan Buddha. Desana, pembabaran dhamma atau ceramah. Dewa, makhluk seperti malaikat dalam alam dewa, berada langsung di atas dewa dita, dewa wanita, dewa puta, putra dewa. Dhamma, Sanskrit dharma, kebenaran tertinggi, prinsip dasar kebenaran, kualitas spiritual tertinggi membawahi semua ajaran Sang Buddha. Yang pertama dan terkemuka, Dhamma adalah sifat alami saripati murni dari harmoni kesempurnaan yang berada dalam dan pada dirinya, bebas dari semua fenomena, juga meresap tiap aspek semua makhluk di alam keberadaan. Dhamma adalah perintah yang benar tentang benda yang membentuk dasar semua keberadaan. Walaupun Dhamma sendiri tidak bergantung atau berkondisi oleh bentuk keberadaan apapun. Akhirnya, Dhamma adalah semua yang amat berkualitas, seperti pelepasan, cinta kasih, dan kebijaksanaan, kesempurnaan spiritual yang memberi keharmonisan pikiran dengan kebenaran tertinggi. Lebih luas lagi, Dhamma adalah kebahagiaan. Dhammas dengan huruf S. Dhamma dalam arti majemuk, artinya objek pikiran, konsep, teori. Dhamma ramanna, Dhamma sebagai objek atau penunjang pikiran dan keadaan mental atau jiwa. Dhatu, unsur atau elemen. Keempat elemen, tanah, air, api, dan udara. Dan juga organ indera, mata, hidung, telinga, kulit, dan lain-lain. Secara leksikal, bukan makhluk atau bukan jiwa. Dari Nibbana, penulis Jan Sanjiwa Putta. Dutangga, praktek estetik atau pertapa. Dithi, pandangan atau pendapat. Dukkha, ketidakpuasan, sakit, penderitaan. Sifat dasar ketidakpuasan pada semua fenomena. Dukkha adalah kondisi fundamental ketidakpuasan yang diwarisi di dalam sifat alami semua makhluk. Intinya, ia adalah rasa ketidakpuasan yang mendasari yang menyingkirkan semua perasaan yang paling menyenangkan. Karena semua hal di dunia fenomenal ini adalah subjek yang bisa berubah sehingga tak bisa diandalkan. Karena itu, keberadaan sangsara ditandai dengan dukkha. Eki bhava, kesatuan, kesepian, menyendiri. Gatha, syair, bait, baris dalam puisi. Guna, kebajikan, kualitas. Hetu, sebab, alasan. Hiri, rasa malu. Jinawasa, menghancurkan asawa seperti pada arahat. Jhana, berbagai keadaan meditasi pencerapan, termasuk 4 rupa dan 4 arupa jhana. Jhana 1, vitaka, wicara, piti, sukha, ekacita. Jhana 2, piti, sukha, ekacita. Jhana 3, sukha dan ekacita. Jhana 4, ekacita dan upekha.
Mengenai objek-objek dari jana seperti Vitaka, Wicara, Piti, Sukai, Kacita, serta 4 arupa jana dapat didengarkan di video part 11. Kamma dalam literatur, tindakan. Dalam Buddhisme berarti tindakan dengan badan jasmani, perkataan atau ucapan, dan pikiran yang mengandung moral baik, buruk, atau netral. Tindakan seperti itu membawa akibat. Hukum sebab akibat. Kama, Sanskerta karma, tindakan seseorang melalui tubuh dan pikiran sehingga menimbulkan kelahiran dan keberadaan selanjutnya. Tindakan ini ditandai dengan isi moral spesifik, seperti baik dan buruk atau netral. Kesadaran kontinu yang melahirkan akibat di kemudian hari. Buddhisme mengatakan semua makhluk yang belum mencapai pencerahan terikat dengan kelahiran, hidup, mati, dan dilahirkan kembali, dan lagi dalam berbagai alam dan keadaan. Siklus keberadaan berulang yang didorong oleh sifat alami kamma mereka, dan sebagai konsekuensinya yang tak dapat dihindarkan adalah penjelmaan. Kama raga, nafsu seksual, birahi, berdasarkan keyakinan bahwa tubuh adalah diri dan bahwa kebahagiaan hanya dapat dicapai bagi diri sendiri melalui sensasi jasmani. Kama raga adalah nafsu, bahkan serakah, rakus, mencari kenikmatan dan kepuasan diri melalui tubuh jasmani. Dengan kotoran batin sebagai pencetus, manusia cenderung mengatasi ketidakpuasan dan mencari kepuasan menggunakan stimulasi fisik sebagai maksud utama. Jika kerakusan seperti itu dibiarkan bebas tak terkendali, dengan mudah akan menjadi preokupasi yang bisa menimbulkan kerakusan yang lebih dahsyat, sehingga batin selalu lapar dan tak pernah puas. Kamma thana, kama tindakan, thana regio atau tempat. Karuna simpati, kaya pilar kumpulan badan jasmani. Kaya gata berhubungan dengan jasmani. Kaya nupassana, perundungan pada jasmani. Kesa, rambut kepala. Khanda, kumpulan atau agregasi. Jamak berarti 5 komponen mental dan fisik dari kepribadian. Tubuh, perasaan, ingatan, bentuk pikiran, dan kesadaran. Dan mencatat pengalaman sensorik atau indera umum seperti pendengaran, suara, penglihatan, penciuman, pengecapan, sensasi taktil yaitu sentuh, raba, tekan. Juga dikenal sebagai kumpulan kemelekatan karena mereka adalah objek kerakusan terhadap keberadaan fisik. Mereka adalah sebenarnya fenomena alamiah yang terus-menerus timbul dan lenyap, dan hampa tak mempunyai identitas atau yang sejenisnya. Kina sawa, orang yang menghancurkan as-sawa, istilah untuk Buddha dan Arahat. Kilesa, kotoran batin. Kilesa adalah kekuatan emosi dan fisiologis negatif yang berada dalam batin dan pikiran semua makhluk hidup. Kotoran batin ini terdiri dari 3 jenis: keserakahan, loba, kebencian, dosa, dan delusi, moha, keyakinan atau pikiran salah. Mereka semua adalah degenerasi polusi yang mengkontaminasi cara berpikir, bicara, dan bertindak manusia, dan kemudian mengkorupsi dari dalam tujuan dan maksud keberadaan mereka,
mengikat melalui konsekuensi yang tak bisa dihindarkan akibat tindakan manusia. Bahkan lebih jelas lagi, melalui tumimbal lahir terus-menerus berulang. Penjelmaan kilesa beragam dan banyak, termasuk kecemburuan, cinta kasih, iri, kelicikan, kebanggaan, kesombongan, kemarahan, kepalsuan, merasa diri paling benar, kebencian, dan lain-lain. Ditambah semua jenis variasi yang lebih halus dan secara beragam menimbulkan keadaan bahaya dan keadaan tidak sehat pikiran, sehingga bertanggung jawab terhadap penderitaan manusia. Berbagai dorongan keadaan mental kilesa berinteraksi dan kombinasi, menciptakan pola penderitaan yang berulang-ulang dan menimbulkan ketidakharmonisan dunia. Kusala, baik, bajik, mampu, lawan dari aku salah. Labha, memperoleh untung atau akuisisi. Lakhana, karakteristik tanda. Ketiga tilakhana adalah tidak kekal atau ketaklanggengan, penderitaan, dan tanpa aku atau tanpa diri, anicca, dukkha, anatta. Lobha, serakah, rakus. Loka, dunia. Lokamisa, keduniawian atau sensasi keduniawian. Lokawidu, orang yang telah melihat dan mengetahui dunia. Lokuttara, di luar jangkauan dunia relatif konvensional atau nyata, di atas duniawi. Loma, rambut tubuh atau bulu. Macu raja, raja kematian. Magga, jalan, biasanya mengacu pada 8 pilar jalan menuju Nibbana. Magga phala dan Nibbana, jalan mulia, buahnya atau pahala dan Nibbana. Sebagaimana yang dipakai oleh Yang Mulia Acarya Mahaboa, ekspresi Magga, phala, dan Nibbana adalah praktek Buddhis yang amat penting dan tujuan utama mencapai tingkat satu demi satu, melalui tingkatan pembebasan spiritual sehingga akhirnya seseorang mencapai kebebasan mutlak Nibbana. Maha, agung, superior. Di Thailand, gelar pada studi Pali, tingkat 4 ke atas. Mahasati dan Mahapanya. Kesadaran atau sati adalah kecakapan dengan tekun memperhatikan apa yang timbul dari dalam lapang kesadaran. Kebijaksanaan atau panya adalah kecakapan intuitif wawasan yang menyelidiki, mengamati, dan menganalisa sifat alami fenomena sebagaimana kesadaran menjadi waspada. Mahasati dan Mahapanya adalah dua kecakapan yang mengembangkan tingkat lanjut keahlian yang ditandai dengan meningkatnya kewaspadaan, kecepatan, dan ketangkasan, dikombinasi dengan kekuatan tajam logika, bekerja dalam satu regu tanpa pernah konsentrasi tergelincir. Mahasati dan Mahapanya dikatakan mampu secara otomatis melacak dan meresap kebenaran semua fenomena begitu mereka muncul dan lenyap. Merupakan satu-satunya kecakapan mental yang mampu menyelidiki dan mengatasi kotoran batin yang amat halus pada tingkat tertinggi, pencapaian arahat atau arhatamaga. Mengembangkan mereka adalah keharusan demi mencapai tingkat praktek dan mencapai tujuan akhir, yakni Nibbana. Mara, yang jahat, iblis, kadang berarti jamak. Maya, palsu, tipuan, ilusi. Metta, keramahan, cinta suci murni.
Meditasi samadhi menunjukkan makna batin ketika citta mengumpulkan semua arus yang mengalir keluar ke dalam satu titik. Ketenangan, keheningan keadaan samadhi timbul. Dari sudut pandang meditator, pengalaman itu dipusatkan di ulu hati atau jantung keheningan. Kecemerlangan dan kesadaran dialami bersumber dari daerah jantung. Sifat mengetahui citta amat jelas di sini. Karenanya, kedudukan sesungguhnya dari kesadaran adalah dalam jantung atau batin. Karenanya, hindari berpikir bahwa pikiran adalah intisari otak dan berlokasi di kepala. Ada kecenderungan untuk berpikir bahwa kesadaran murni merupakan interaksi dalam otak manusia. Dan ketika otak mati, kesadaran berhenti. Mekanisme pandangan ini total salah. Ada bukti bahwa bagian tertentu otak dapat diidentifikasi dengan fungsi mental tertentu, tetapi tak berarti bahwa otak memproduksi kesadaran. Intinya, otak adalah proses organ kompleks. Ia menerima dan memproses impuls data yang menginformasi tentang perasaan, ingatan, bentuk pikiran, dan kesadaran. Tetapi ia tidak menghasilkan fungsi mental ini. Juga tidak menghasilkan kesadaran kewaspadaan, yang seluruhnya bertempat di citta. Untuk lebih detailnya, lihat diskusi tentang citta mengenai tempat di ulu hati atau jantung, yaitu Hadayawatu, penjelasan sebagai berikut. Hadayawatu, tempat munculnya kesadaran atau citta, adalah materi yang muncul karena kama atau kama jarupa. Berada dalam suatu yang sangat kecil di bagian dalam jantung, atau watu hadaya rupa. Hadaya watu dianggap tempat timbulnya mano dhatu, 3 kesadaran, dan mano winyana dhatu, 76 kesadaran. Berlandaskan budaya watu ini, manusia berbuat melalui pikiran, ucapan, dan tindakan. Menyatu. Ketika citta mengumpulkan semua arus yang mengalir keluar ke dalam satu titik. Ini dikenal dengan citta yang menyatu. Praktek samadhi adalah metode menyatukan semua arus yang berbeda ke dalam satu titik vokal atau fokus. Karenanya, memusatkan citta ke dalam kondisi keheningan total dan ketenangan. Miccha ditthi, pandangan salah atau pendapat salah. Moha, delusi, kebodohan. Mudita, senang melihat kesenangan dan keberhasilan orang lain. Musawada, bohong dan kepalsuan. Nakha, kuku kaki dan tangan. Nama, fenomena mental. Nama adalah komponen mental pribadi atau batiniah. Nama khanda, 4 faktor mental dari 5 khanda, yaitu perasaan, ingatan, bentuk pikiran, dan kesadaran. Jnana, pengetahuan, insting mengetahui, intuisi mengetahui, indera ke-6. Nibbana, literatur padam. Nibbana dibandingkan dengan lampu atau api. Dikatakan, 3 api yakni keserakahan, kebencian, dan delusi berada dalam batin karena kurangnya bahan bakar. Padamnya ketiga api membebaskan pikiran dari keterikatan pada siklus kelahiran dan penderitaan. Nibbana adalah kebebasan mutlak, kebahagiaan tertinggi, juga akhir tujuan dari latihan Buddhis. Dikatakan tidak dilahirkan, tidak mati, dan tidak berkondisi, tetapi secara total lepas dari semua jejak realita konvensional. Deskripsi tentang apakah nibbana atau bukan
Semuanya tergantung dari batas percakapan konvensional. Tujuan terakhir dari latihan agama Buddha secara literatur mencapai akhir. Nimitta, markah, tanda. Dalam praktek meditasi, bayangan mental atau jiwa biasanya visual, penglihatan. Nirodha, penghentian. Nirujati, berhenti, larut, atau menghilang. Niyanika, memimpin. Opanayika, memimpin ke, membawa mendekati. Ottapa, mundur dari melakukan sesuatu yang salah. Owada, nasihat, instruksi. Paccaya, kondisi, sebab, perlengkapan. Dana perlengkapan diserahkan pada bhikkhu. Paccayakara adalah paticca samuppada. Ke-12 kondisi menuju ke arah kelahiran dan kematian. Paccuppanna, masa kini, saat ini. Pali, varian bahasa Sanskerta kuno. Pali adalah bahasa Buddhis zaman dulu dan bahasa yang digunakan dalam teks asli Buddhis. Pamada, kelalaian, lamban atau malas. Pamsukula, jubah buangan terbuat dari kain yang didapat dari tempat sampah. Panatipata, membunuh makhluk hidup. Pancawagia, 5 pertapa yang pertama kali diajar oleh Sang Buddha. Paracitta Wija, kekuatan supranormal, kekuatan adi insani. Parama, superior. Paramang sukhang, kebahagiaan tertinggi. Parami, kesempurnaan, pencapaian sempurna. Paribajaka, pengembara, pengemis religius. Parikamma, praktek persiapan, meditasi persiapan. Parinibbana, pencapaian final nibbana pada saat kemangkatan Sang Buddha atau Arahat. Baiklah, saya akhiri dulu pembacaan untuk video part 12a ini. Kita akhiri pembacaan Arhatamaga Arhatapala pada video part 12b. Terima kasih. Kalena dhamma sawanaংเอตัมมังคลมุตตมัง